Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rosdiani dari 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan dari materi kas kecil. Yang pertama di sini ada pengertian kas kecil. Kas kecil adalah kas yang digunakan untuk keperluan pengeluaran kas kecil. Identitas tidak menggunakan cek karena tidak efisien. Nah, jika entitas atau kebutuhan jumlah dana lebih besar dari kas kecil, maka akan dibentuk kas kecil dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya di sini untuk pencatatan kas kecil beserta jurnalnya. Di sini untuk pencatatan kas kecil terbagi menjadi dua, yaitu ada metode tetap atau inverse font system dan ada metode yang berubah-ubah atau fluctuating font system. Di sini untuk metode tetap adalah metode pembukuan di mana rekening kas akan selalu sama jumlahnya dan selalu tetap. Nah, contoh dari metode ini adalah cek yang disahkan kepada kasir untuk pembukuan kas kecil. Nah, selanjutnya di sini untuk metode fluctuating atau yang berubah-ubah. Di sini untuk metode ini adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana kas kecil ini akan selalu berubah-ubah, akan selalu mengikuti yang sebenarnya. Nah, di sini untuk soal jurnalnya atau contoh dari soal jurnalnya, semenjak 2 bulan yang lalu, PT SM Berkah membentuk dana kas kecil untuk keperluan pengeluaran kas yang bersifat rutin. Dan jumlahnya relatif lebih kecil. Berikut keterangannya. Pada bulan November 2015, dibentuk dana kas kecil sebesar 150.000. Selama bulan ini telah dikeluarkan dana kas kecil untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Di antaranya, biaya listrik dan air minum sebesar 35.250. Perangko dan materai sebesar 25.000. Macam-macam biaya administrasi sebesar 30.000. Nah, pada bulan Desember 2015, di sini penggunaan dana kas kecil selama bulan ini adalah sebagai berikut. Untuk biaya listrik dan air minum sebesar 41.500, untuk biaya pengobatan karyawan sebesar 25.000, dan untuk macam-macam biaya administrasi sebesar 27.500. Nah, pada akhir bulan ini dana kas kecil ditambah jumlahnya menjadi 75.000. Nah, di sini untuk sistem dana tetap atau inverse font system untuk bulan November 2015, jurnal pembentukan dana kas kecil melalui metode inverse. Dana kas kecil sebesar 150.000 masuk ke dalam kolom debit dan kas masuk ke dalam kolom kredit. Jumlah atau jurnal pengisian kembali dana kas kecil melalui metode inverse. Biaya listrik dan air minum sebesar 35.000 masuk ke dalam kolom debit. Perangko dan materai masuk ke dalam kolom debit sebesar 25.000. Macam-macam biaya administrasi sebesar 30.000 masuk ke dalam kolom debit. Nah, kasnya di total jadi 90.000. Untuk Desember 2015, di sini jurnal pengisian kembali dana kas kecil melalui metode inverse. Biaya listrik dan air minum sebesar 41.500 masuk ke dalam debit. Biaya pengobatan karyawan masuk ke dalam kolom debit sebesar 25.000. Macam-macam biaya administrasi sebesar 25.700 masuk ke dalam kolom debit. Dan kasnya di sini ada 92.200 di total dari si debit tadi. Nah, jurnal penambahan dana kas kecil melalui metode inverse. Dana kas kecil sebesar 75.000 masuk ke dalam kolom debit. Kasnya 75.000 masuk ke dalam kolom kredit. Yang kedua di sini untuk sistem dana fluktuasi atau fluctuating fund system. Untuk bulan November 2015 di sini jumlah atau jurnal pembentukan dana fluctuating. Dana kas kecil masuk ke dalam kolom debit sebesar 150.000. Kas masuk ke dalam kolom kredit 150.000. Jurnal pemakaian dana kas kecil melalui metode fluktuasi. Biaya listrik dan air minum sebesar 35.000 masuk ke dalam kolom debit. Perangko dan materai masuk ke dalam kolom debit sebesar 25.000. Macam-macam biaya produksi sebesar 30.000 masuk ke dalam kolom debit. Nah, dana kas kecil masuk ke dalam kolom kredit sebesar 90.000.
Jurnal pengisian kembali dana kas kecil melalui metode fluktuasi. Dana kas kecil sebesar 90.000 masuk ke dalam kolom debit. Kas sebesar 90.000 masuk dalam kolom kredit. Nah, Desember 2015 untuk jurnal pemakaian dana kas kecil melalui metode fluktuasi. Biaya listrik dan air minum sebesar 41.500 masuk ke dalam kolom debit. Biaya pengobatan karyawan sebesar 25.000 masuk ke dalam kolom debit. Macam-macam biaya administrasi sebesar 25.700 masuk ke dalam kolom debit. Nah, dana kas kecil sebesar 92.200 masuk ke dalam kolom kredit. Nah, jurnal untuk pengisian kembali penambahan dana kas kecil melalui metode fluktuasi. Di sini untuk dana kas kecil sebesar 167.200 masuk ke dalam kolom debit. Nah, kasnya di sini 167.200 masuk ke dalam kolom kredit. Nah, keterangannya di sini untuk pengisian kembali sebesar 92.200, penambahan sebesar 75.000 dan totalnya jadi 167.200. Nah, selanjutnya di sini untuk kegiatan kas kecil beserta jurnalnya. Kas kecil ini mencatat semua pengeluaran kas kecil. Nah, biasanya kas kecil ini adalah dana yang tak terduga. Hal ini karena dana yang dibutuhkan itu adalah dana yang darurat. Nah, pos-pos atau perusahaan ini misalkan ada yang mengkasbon dalam jumlah besar. Nah, dimasukkan ke dalam dana kas besar. Nah, biasanya dokumen yang terdapat pada petty cash ini seperti bukti kas keluar, permohonan bukti kas kecil, terus bukti pengeluaran, dan bukti atau permohonan pengisian kas kecil. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk pertanyaan yang keempat, contoh soalnya. Pada sebuah perusahaan PT Angin Ribut yang menyediakan dana kas kecil, terdapat transaksi-transaksi pada bulan Desember 2017. 4 Desember 2017 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. 7 Desember 2017 dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar 96.000. 18 Desember 2017 di sini dibayar biaya angkut sebesar 275.000. 19 Desember 2017 di sini dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar 150.000. Nah, tanggal 22 Desember 2017 di sini dibeli tunai alat-alat tulis kantor sebesar 70.000. 28 Desember 2017 di sini dilakukan pertanggungjawaban atau pengeluaran untuk menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Di sini saya menjawab untuk menggunakan metode tetap atau inverse fund system. Pencatatan transaksi dana kas kecil dengan menggunakan metode inverse. Tanggal 4, dana kas kecil masuk ke dalam kolom debit sebesar 2 juta, kas masuk ke dalam kolom kredit sebesar 2 juta. Nah, saat pengisian kembali dana kas kecil tanggal 28. Di sini untuk perlengkapan kantor sebesar 96.000. Biaya angkut sebesar 275.000 masuk ke dalam kolom debit. Uang makan sebesar 150.000 masuk ke dalam kolom debit. Perlengkapan kantor sebesar 70.000 masuk ke dalam kolom debit. Nah, kasnya sebesar 591.000 masuk ke dalam kolom kredit. Nah, setelah pengisian kembali dana kas kecil sebesar 591.000, maka jumlah keseluruhan saldo kas kecil akan menjadi 2 juta seperti saldo awal pembentukan dana kas kecil. Nah, di sini untuk jawaban menggunakan metode fluktuasi atau fluctuating saat pembentukan dana kas kecil. Untuk tanggal 4 di sini dana kas kecil sebesar 2 juta masuk dalam kolom debit. Untuk kasnya masuk ke dalam kolom kredit sebesar 2 juta. Nah, saat terjadi transaksi langsung dicatat pada buku dana kas kecil pembelian alat tulis kantor. Untuk tanggal 7 di sini perlengkapan kantor sebesar 96.000. Kas kecil sebesar 96.000 masuk dalam kolom kredit. Nah, pembayaran biaya angkut sebesar 275.000 masuk ke dalam kolom debit untuk tanggal 18. Untuk kas kecilnya di sini masuk ke dalam kolom kredit sebesar 275.000.
Pembayaran uang makan lembur karyawan di sini untuk tanggal 19, uang makan sebesar 150.000 masuk dalam kolom debit. Nah, untuk kas kecilnya di sini masuk ke dalam kolom kredit 150.000. Nah, untuk pembelian alat tulis kantor untuk tanggal 22, perlengkapan kantor masuk ke dalam kolom debit sebesar 70.000 dan kas kecilnya masuk ke dalam kolom kredit sebesar 70.000. Nah, pada saat pengisian kembali, metode fluctuating terserah pada kasir. Kas kecil akan mengisi atau menambah jumlah dana kecilnya. Jadi ketika kasir meminta pengisian sebesar 700.000, maka saldo dana kas kecil akan menjadi 2.109.000. Saldo ini berbeda saat pembentukan dana kas kecil yang sebesar 2 juta. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.